Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah kriptografi dengan tema Private Key Kriptografi. Bersama saya Miftah, mari kita belajar. Oke, kemudian ketika kita sudah masuk ke materi Private Key Kriptografi, maka kita akan melakukan pengenalan dulu ya mengenai Introduction to Private Key. Kemudian ada dua teknik yang sering digunakan ya pada zaman dulu. Kemudian ini dua teknik ini ya, substitution dan transposition, itu banyak digunakan idenya di beberapa algoritma. Nah, oke, kemudian kita masuk yang pertama yaitu Introduction to Private Key. Private key ya bisa kita sebut dengan secret key atau single key atau symmetric key karena kunci yang digunakan untuk melakukan sebuah enkripsi itu hanya satu. Jadi seperti kita ketahui ya, ada pengirim pesan dan penerima pesan. Nah, dua orang ini itu menggunakan kunci yang sama ketika kita ingin melakukan ya sebuah enkripsi dan dekripsi. Jadi ketika pengirim melakukan pengiriman pesan, maka pengirim akan melakukan penguncian dengan satu kunci A. Nah, kemudian ketika pesan itu menjadi sebuah cipher, diterima oleh penerima, nah maka penerima juga punya kunci yang sama ya, seperti dengan si pengirim. Ya, jadi benar-benar sama, seperti duplikat kuncinya. Nah, hasilnya ketika sampai ke penerima, melakukan dekripsi menggunakan kunci yang sama, menghasilkan pesan aslinya. Nah, metode seperti ini itu banyak digunakan untuk file atau data encryption. Karena menggunakan kunci yang sama, artinya apa? Ketika kita menggunakan kunci yang sama, maka proses enkripsi dan dekripsinya itu lebih cepat dan lebih efisien. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada plain text, kemudian akan melakukan, ya, misalkan saya melakukan pengiriman ke petugas administrasi, ya, saya menggunakan secret key untuk menghasilkan unstructured data atau data yang tidak terstruktur atau kita bisa bilang ciphertext, hasil dari enkripsi beserta secret key-nya. Nah, kemudian ketika sampai ke petugas administrasi, maka mereka akan membuka kunci ya, membuka pesan dengan kunci yang sama dengan si pengirim. Maka ketika didekripsi menghasilkan plain text yang sama. Nah, kemudian khusus untuk symmetric encryption ini ada dua kategori yang harus dipenuhi ya. Karena dia menggunakan satu kunci ya, maka harus menggunakan algoritma enkripsi yang sangat kuat. Ya. Ketika kunci ini itu hanya diketahui oleh pengirim dan penerima, maka bisa kita katakan aman, tapi belum tentu aman. Karena ada metode kriptoanalisis yang akan menebak kira-kira kuncinya apa sih untuk algoritma, untuk pesan yang sudah dienkripsi menggunakan algoritma simetrik. Karena Anda butuh satu kunci ya, maka si kriptoanalisis atau si hacker itu mencoba kunci apapun, tapi hanya satu kunci. Oke. Nah, kemudian kita bisa merepresentasikan ke dalam format matematika dengan Y ya. Y itu adalah ciphertext, adalah menghasilkan untuk menghasilkan Y atau ciphertext, maka kita gunakan algoritma enkripsi dengan parameter secret key ya. Kemudian plain text. Atau bisa kita sebut dengan EKX, encryption menggunakan share secret key parameter X ya. Oke. Atau kita bisa sebut dengan XK. Nah, kemudian ini ada labelingnya. Kemudian untuk didekripsi menjadi sebuah pesan aslinya atau plain text ya. Maka ya, pesan yang asli ya, plain text sama dengan kita gunakan dekripsi function dengan parameter kunci yang sama dengan enkripsi, kemudian ciphertext-nya apa menghasil, atau bisa kita sebut dengan decryption secret key ya, parameter Y. Jadi kembali. Nah, oke, kita coba belajar satu teknik yang kuno, basis, atau kita bisa belajar
basis ya dari algoritma simetrik itu adalah substitution teknik. Kita belajar dulu cara teknik yang paling mudah. Nah, di teknik ini itu di teknik substitusi ya, jadi beberapa letter, beberapa karakter A, B, C, D, E sampai Z. Nah, kita kan punya letter A sampai Z. Nah, itu tekniknya adalah mengganti letter tersebut, kita bisa ganti dengan letter yang lain, atau kita bisa ganti dengan angka, atau kita bisa ganti dengan simbol. Seperti yang pada week pertama Caesar Cipher, jadi ada karakter A itu bisa terganti dengan C. Menggunakan kunci berapa? Nah, gitu, kunci 2 atau geser 2 kali, misalkan A, geser ke sekali B, geser ke 2 C. Jadi dari yang karakter menjadi karakter menggunakan kunci plus 2, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang akan kita bahas yaitu monoalfabetik, playfair. Ya, untuk dua ini kita akan coba belajar. Ya. Tapi substitusi itu banyak tekniknya. Selain mono dan playfair ada hill dan polyalphabetic. Namun pada video pembelajaran ini ya saya akan share ke teman-teman dua teknik yaitu monoalfabetic dan playfair. Yang pertama adalah monoalfabetic cipher ya. Jadi tidak seperti algoritma Caesar Cipher yang kita bahas di pertemuan pertama ya. Jadi tidak sekedar kita geser. Nah, di algoritma Caesar Cipher itu kan kita geser misalkan dari A ke C. Berarti kan terjadi pergeseran kedua, menggantikan karakter dan karakter menggunakan key 2 plus. Misalkan geser pertama itu plus 1 jadi A jadi B, geser lagi plus 1 jadi plus 2 ya ke C. Jadi mengalami pergeseran 2 kali. Nah, ketika kita menggunakan salah satu algoritma monoalfabetik ini, jadi dia akan membentuk sebuah dictionary atau membentuk semua kamus data. Ketika saya ganti misalkan A itu jadinya apa? Ketika saya ganti B jadinya apa? Ketika saya ganti C jadinya V dan seterusnya. Jadi key ini adalah A sampai Z, kita shuffle, kita random. Jadi ketika saya memilih A, pesan A berarti jadi D, B jadi K, dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Misalkan ada data atau pesan yaitu Miftah. Nah, kemudian kita gunakan algoritma monoalfabetik kuncinya ini, ya. Maka hasilnya apa sih? Nah, ternyata hasilnya adalah C, W, I, U, D, J. M, misalkan di sini jadi C. A, kelihatannya A jadi D. H jadi C. Itu adalah monoalfabetik. Jadi mengganti karakter dengan yang sudah ditentukan kuncinya. Kita random A sampai Z seperti ini. Nah, kemudian monoalfabetik ini adalah kan basisnya kan bahasa manusia. Nah, kemudian kita sebagai manusia itu sering berkomunikasi menggunakan beberapa karakter yang sering diucapkan, teman-teman. Dan juga ada beberapa karakter itu yang jarang diucapkan seperti Z. Kita kan sebagai warga Indonesia kan jarang sekali mengucapkan kalimat atau kata yang mengandung kata Z. Sangat jarang, kecuali nama ya, misalkan zebra, Z-nya apalagi kan kita juga susah. J, K, apalagi Q, apalagi X, teman-teman. Kita kan jarang sekali mengucapkan kata atau kalimat yang mengandung X. Nah, ketika kita menggunakan monoalfabetik ini yang basicnya adalah penggantian karakter, nah maka semakin sering ya ketika kita lihat keluar ciphernya lu kok misalkan D, kok muncul D lagi ya? Misalkan Ahmad Miftah Fajrin, banyak A-nya. Kok D-nya di situ muncul terus ya? Nah, berarti menyebabkan analisa ketika digunakan kriptoanalisis semakin mudah. Nah, ini adalah grafik ya. Jadi ketika kita lihat di sini ada A sampai Z, kemudian di sini sumbu Y ini adalah karakter yang paling sering muncul. Nah, terlihat di sini adalah E itu ketika kita ucapkan itu sering muncul, teman-teman. Jadi hampir sekitar 0,13 ya, antara 0,12 dan 0,12. Berarti artinya apa? Kita sebagai manusia sering mengucapkan kata E, karakter E. Kemudian di sini ada A dan T. Sangat sering sekali kita sebut A, T, dan E. Begitu, teman. Jadi semakin mudah untuk kriptoanalisis menebak, oh ini adalah algoritma monoalfabetik.
dan itu sangat mudah terbreaknya. Nah, kemudian ini adalah implementation dari monoalphabetic cipher. Nah, teman-teman di sini ada function untuk membuat algoritmanya ya, def create. Kemudian di sini ada if ya. Di sini di sini ada parameter key-nya. Kemudian jika panjang key-nya itu tidak sama dengan 26, jadi panjang key-nya ketika kita tulis A sampai Z ya. Kan random tadi kan bisa X, A, B, V, D seperti yang key yang ini ya. D, K, V sampai N misalkan. Nah, itu nggak cukup. Nah, maka error. Harus teman-teman tuliskan kuncinya itu jumlahnya 26. Ketika sudah 26, A sampai Z itu 26 ya jumlahnya, itu kita besarkan. Nah, kemudian dari pembesaran ini kita buat variabel cipher dictionary untuk menyimpan ke dalam rumusnya, menyimpan ke dalam kamusnya. Nah, misalkan cipherdict, kita mulai dari A plus I. Jadi kan kita looping dari 0 sampai 25. Jadi totalnya 26. Kita looping terus, kita karakter ORDA yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Jadi kita ubah dulu ke ASCII, misalkan 64 ya, kemudian plus I, jadi kan 64, 65, 66, 67. Nah, ketika 65 misalkan ya, itu adalah A, 66 adalah B, dan seterusnya. Jadi kuncinya seperti ini, misalkan seperti ini. Jadi misalkan A kuncinya D, B kuncinya K, begitu. Tapi di sini I kemudian ada REI, artinya apa? Jadi kan key yang kita tulis tadi ya, D, F, G, F itu kan juga ada indexingnya. Posisi keberapa sih? Nah, misalkan posisi yang ke-0 itu adalah ini. D, posisi yang ke-1 K, posisi yang kedua V, kan dimulai dari 0 ya. Posisi yang ketiga G ya, begitu. Jadi di generika. Oke, nah kemudian teman-teman bisa pelajari function encrypt dan decrypt-nya. Oke, kemudian di sini ada kunci ini, silakan teman-teman coba di Google Colab. Jika teman-teman kesulitan bisa chat di grup Google Space. Oke, kemudian kita lanjut ke algoritma Playfair cipher. Jadi di sini kita biasa sebut dengan multiple letter, teman-teman. Jadi dia berbentuk sebuah diagrams atau 5x5 matrix yang berisi kumpulan kata plus kuncinya apa, teman-teman. Jadi ini di-invented by British scientist Sir Charles ya tahun 1854. Nah, cipher ini digunakan untuk Perang Dunia Kedua dan Pertama, teman-teman. Oke, jadi British Army di World War yang pertama, kemudian by US Army dan aliansinya itu pada Perang Dunia Kedua. Di beberapa kesempatan mereka menggunakan Playfair untuk melakukan sesuatu agar tidak mudah dibaca oleh orang. Nah, di sini contohnya ada ketika contohnya using monarchy ya. Jadi ada key ya, monarchy. Nah, kemudian kita tulis ke dalam matriks 5x5 dulu. Kuncinya, key-nya itu kita tulis dulu dari kiri ke kanan. Kemudian lanjut kiri ke kanan lagi, kiri kanan kiri kanan. Jadi kita tulis dulu MONARCHY. Nah, setelahnya itu kita akan tulis ya abjad yang belum muncul ke dalam key-nya urut dari A sampai Z. Misalkan di sini harusnya A, sudah. Apakah B sudah ditulis sebelumnya? Belum. B. C sudah? Oh, ternyata sudah di sini. D sudah? Belum. Belum D. E belum. F belum. G belum. Nah, karena ini adalah matriks 5x5, 25, maka ada 2 karakter yang gabung di satu kolom yang sama. Misalkan di sini biasanya ditaruh I atau J. Jadi ketika ada I atau J, ya jawabannya di sini. Begitu. I atau J, kemudian K, L, M sudah. O sudah. P belum. Q, R sudah. Dan seterusnya sampai Z. Oke, itu adalah Playfair matriks 5x5. Jadi kita taruh dulu kuncinya plus abjad A sampai Z itu di tabel matriks 5x5. Nah, kemudian ada ketentuannya, teman-teman. Jadi ketentuannya itu adalah kita akan enkripsi 2 karakter ya di satu waktu yang sama. Jadi kita pasang misalkan Miftah berarti MI. Ya, kemudian FT dan AH. Jadi kita pasang-pasangkan. Jadi
ada grupnya, satu grup 2 karakter urut dari kiri ke kanan. Nah, kemudian setiap pasangan itu ketika mengandung karakter yang sama ya, kemudian kita filler X. Begitu teman-teman. Jika kurang, ini jika kurang ya. Jika same letter atau kurang, misalkan AA, misalkan apa ya? Ada kata AA, nah maka kita filler X di tengah-tengahnya. Gitu. Tapi jarang ya, jarang kita menemukan misalkan better. Nah, T-nya itu kita sisipkan X. Nah, kemudian di sini jika pasangannya misalkan MI itu berada di baris yang sama pada ini, misalkan IF ya, saya contoh IF ini kan di satu baris yang ini baris, MUNAR ini baris, kalau kolom MCELU, OHFPF, ya satu baris, satu kolom. Oke, jika pasangannya itu berada di satu baris yang sama, maka kita akan ganti ya, ganti langsung ya kata tersebut dengan yang kanannya. Oke, nanti akan saya jelaskan kemudian ini rumusnya dulu. Jika pasangannya itu di satu kolom yang sama, jadi ketika kita replace katanya itu, ya kata-katanya mereka itu di bawahnya, kita replace dengan yang ada di bawahnya. Ketika tidak satu row yang sama, tidak satu kolom yang sama, maka kita replace ya di kolom yang sama begitu. Di same row but in the column of the letter in the pair. Nah, kita jelaskan setelahnya, lebih gampang untuk langsung example-nya. Misalkan di sini ada move forward. Kita pecah menjadi satu pasangan-pasangan dari MO, FE, FO, RW, AR. Nah, ketika kurang D kita insertkan filler X. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. UN, UF, dan seterusnya. Dari mana? Dari sini. Misalkan MO, oh ternyata adalah baris yang sama. Jawabannya adalah UN. Kita akan lihat. MO, oh ya benar. Ya, MO, baris yang sama. Kemudian kita ganti dengan baris kanannya setiap letter. Misalkan OM, kanannya apa? O. Berarti M jadi O. O jadi apa? Jadi N. Makanya di sini jawabannya UN. Begitu ya. Ketika baris yang sama, kita ganti yang kanannya setiap letter. M, kanannya M apa? O. O, kanannya apa? N. Jadi di sini ON. Nah, kemudian VE. VE. V ini ya. Saya tulis di sini. Nah, di sini. V dan E. Wah, berada di berbeda baris, berbeda kolom. Maka, nah di sini jawabannya adalah UF. Kok bisa Pak? Kok bisa? Jadi di sini. E dan V. Kita lihat kata yang beririsan di satu baris yang sama dan kolomnya. Di sini kan baris. Ya, baris. Kolom, di sini kolom. Nah, kita lihat simpangannya di sini. Oh, ternyata bersimpangan di sini. Berarti ini adalah jawabannya yang pertama. Sama seperti ini. E, ya, satu kolom, kemudian F, satu baris. Mana yang menjadi simpangan? Oh, ternyata ini. Begitu. Nah, maka jawabannya adalah V itu diganti U, E diganti dengan V. Sorry, E diganti dengan F ini ya. V ya diganti dengan U, E diganti dengan F. Itu ya. Ini ya. V diganti dengan U ini. V diganti dengan U di baris yang samanya dia. E dan F. Oke, kemudian VO. Oh, bukan VO, FO ternyata di kolom yang sama. F dan O ini saya hapus. Ya, F dan O. Nah, ini kan di satu kolom yang sama. Ingat ya, ini ya. Satu kolom yang sama menghasilkan. Nah, kalau satu kolom yang sama, berarti langsung di bawahnya. Berarti ini jawabannya O. Di bawahnya ada apa? H. F. P. Begitu. Jadi ini F ganti P. Ya. O ganti H. Ya. F ganti langsung di bawahnya. P ini ya. Kalau O bawahnya. Nah, seperti itu. Oke, dan seterusnya mana tadi? Dan seterusnya menghasilkan jawabannya seperti ini. Oke. Nah, ini untuk codingannya. Nah, teman-teman bisa pelajari sendiri ya, dan silahkan teman-teman coba di Google Colab. Ini nyambung terus ya. Ini
sambungannya ini sambungannya ini sambungannya ini. Begitu. Ini untuk Playfair formulanya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai teknik transposisi. Oke, teknik transposisi itu kita bisa melakukan teknik ini itu dengan permutasi ya setiap plain text-nya. Karena pada transposisi ini itu biasa kita sebut dengan transposisi cipher yang memapping ya plain text ke cipher text. Ya, jadi setiap karakternya itu di calculate ya itu berdasarkan ronde. Jadi ada yang satu ronde, ada yang dua ronde. Ya. Oke, contohnya adalah relevance dan kolomnar. Mari kita bahas satu-satu. Relevance. Relevance ini adalah sebuah teknik di mana dia akan mengenkripsi pesan dengan menuliskan pesannya itu zigzag, teman-teman. Zigzag ya. Dan dia menuliskan ya itu di tidak hanya satu line, berarti kan zigzag, berarti dia akan ada dua baris. Seperti reel, seperti kita balapan, kemudian dia zigzag di balapannya atau reelsnya. Nah, kemudian hasil reelsnya itu kita baca setiap barisnya. Jadi kan tadi kan ada dua baris, sekarang kita baca baris yang pertama, kemudian untuk next message-nya kita baca baris yang kedua. Contohnya seperti ini, gampangnya kita lihat implementasinya. Nah, misalkan ada pesan ya, pesan itu adalah ini, meet me tomorrow. Ya, meet me tomorrow ini ya. Meet me tomorrow bahasa Inggris. Tapi kita tulis zigzag. Meet ya M E E T M E T O M O R R O meet me tomorrow. Tapi kita zigzag. Nah, kemudian untuk menghasilkan ciphertext ya maka kita baca row yang pertama dulu ya. Kemudian kita baca row yang kedua, kemudian kita gabungkan. Nah, hasilnya yang row-nya pertama adalah M E M T M R O. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah E T E O O R W. Nah, hasilnya ciphernya seperti ini. Nah, ini adalah relevance. Nah, ini adalah codingannya, teman-teman bisa pelajari sendiri dan coba di Google Colabs. Nah, karena dia hanya zigzag seperti itu, maka relevance ini sangat mudah untuk kita implementasikan dan sangat mudah untuk dilakukan cryptanalysis. Jadi sangat mudah tertebaknya. Maka kita perlu cara yang lebih kompleks daripada algoritma yang sekedar zigzag. Oke, pada columnar transportation teknik ini itu adalah sebuah metode ya yang sangat klasik. Jadi dia menyusun ulang karakter dari plain text-nya berdasarkan keyword yang dipilih. Ya, jadi ini adalah salah satu tipe dari transposition. Jadi tidak ada karakter yang diganti ya. Tidak ada karakter yang diganti, hanya posisinya yang diatur ulang seperti relevance. Jadi kan relevance itu kan tidak ada karakter yang diganti, tapi kan disusun zigzag. Kemudian baris pertama ditaruh di kiri, kemudian baris yang kedua ditaruh di setelahnya menjadikan cipher. Nah, ini ya mirip seperti itu ya, cuman beda ya, tidak mengganti karakter tapi disusun ulang. Contohnya adalah ada dua basic dan multiple round. Kita bahas satu-satu. Nah, di sini ada basic columnar teknik ya. Ini adalah versi yang paling simpel dari columnar cipher. Jadi kita pilih keywordnya, kita pilih keyword, kemudian kita tulis plain text-nya itu di baris ya berdasarkan keyword itu. Kemudian kita susun ulang dan baca kolomnya berdasarkan urutan dari alfabetik dari keyword yang kita tulis tadi. Nah, kemudian basic columnar ini tidak ada multiple round, ya, tidak ada additional mixing ya. Jadi cuma misalkan satu round selesai begitu. Nah, ini ada 3 step. Yang pertama kita tulis karakternya, karakter plain text, baris dari baris, ya per baris. Kemudian kita baca pesannya, ya, kolom by kolom. Kita transpose, kita transposisi. Ya. Terus kemudian kolom yang tidak
bisa dibaca atau tidak sesuai dengan order yang secara natural, maka kita mungkin aja kita bisa baca di predefine atau kita random urutannya. Nah, kemudian hasil outputnya itu menjadi ciphertext. Nah, contohnya seperti ini, kita predefine dulu matriksnya, misalkan di sini ada 3 kali 4, ya. Kemudian kita berikan urutannya, misalkan ada metrik 3 kali 4 berarti kolomnya 3, barisnya 3, kolomnya 4. Nah, kemudian kita urutkan di sini, misalkan saya ada random ya, karena kolomnya 4 berarti 3, 1, 4, 2. Ini random ya, seperti ini. Nah, kemudian kita susun ulang pesan misalkan meet tomorrow. Ya, kita harus susun ulang baris demi baris. Dari kiri ke kanan. Meet T-O-M-O-R-R-O-W. Sesuai dengan ini. Meet tomorrow. Kemudian kita baca langsung ciphertext-nya berdasarkan ordernya yang sudah kita tentukan tadi. Tadi kan 3142. Berarti urutannya pertama, jadi kita tulis EOR. Nah, berarti ini urutan yang pertama. EOR ini ya. Kemudian urutan kedua adalah TOW. Berarti di sini TOW. Yang ketiga MTR. Di sini ada MTR. Kemudian terakhir EMO. EMO. Nah, ini adalah basic columnar steps. Seperti biasa ya, ada limitation di dalam teknik transposisi basic columnar ini. Yang pertama, mudah ditebak. Kemudian cryptanalysis itu hanya mencoba beberapa permutasi atau beberapa kombinasi untuk urutan ordernya. Kemudian tinggal disusun ya urutan order yang benar, kemudian terbentuk sebuah natural language. Ya, ketika natural language atau bahasa manusia itu terbentuk, maka itu ketemu hasilnya. Maka kita perlu meningkatkan lagi untuk multiple round sekarang, teman-teman. Jadi teknik multiple round ini mirip dengan basic columnar yang sebelumnya, cuman kita tambahkan teknik orderingnya menjadi 2 kali. Jadi ini ada tahapannya masih sama, 1 ini masih sama, 2 masih sama, 3 masih sama, 4 masih 3, ini 1, 2, 3 masih sama. Nah, 4 ya kita repeat lagi, step 1 dan 3, sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi multiple round. Roundnya itu tidak hanya satu seperti basic columnar, tapi kita bisa lakukan 2 ronde, 3 ronde, dan seterusnya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kan sudah meet tomorrow, hasilnya seperti ini, EOR, TOW, MTR, EMO. Nah, kemudian mau dilakukan lagi, ya. Kalau mau dilakukan, oke, kita lakukan sekarang menjadi seperti ini urutannya. 3142 tetap 3142, tapi kita masukkan lagi EORT. Ya. Ini EORT ini ya, EORT. EORT. Kemudian OWMT, OWMT. REMO. Nah, kemudian kita baca urutannya seperti biasa, seperti basic tadi. OWE. Nih, OWE. Ini yang nomor 1 ya, nomor 2 adalah TTO. TTO. Nomor 3, kan urut 1, 2, 3, 4. EOR dan RMM. Itu adalah multiple round columnar technique. Oke, sangat mudah pengaplikasian basic ya dan multiple round. Ini adalah codingnya, bisa teman-teman coba di Google Colabs. Oke, sekian untuk teknik-teknik yang basic digunakan pada video pembelajaran ini. Oke, ketika teman-teman ada pertanyaan, silakan tanya ke saya lewat grup Google Chat. Oke, terima kasih teman-teman, selamat belajar.